pewarisan yang tak terduga. Di sebuah kota besar yang ramai dan penuh persaingan, hiduplah seorang pria bernama Arman, seorang konglomerat yang dikenal hanya oleh kalangan elit. Kekayaannya meliputi industri teknologi, perbankan, hingga properti, tapi semua itu disembunyikannya dari publik. Ia memilih hidup sederhana bersama putranya, Raka, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Raka tumbuh sebagai anak yang cerdas dan baik hati, namun sepanjang hidupnya ia selalu diremehkan oleh orang lain. Teman-teman sekolahnya mengejeknya karena pakaian lusuhnya, bahkan guru-gurunya memandang rendah karena ia berasal dari keluarga miskin. Tapi Arman tak pernah membalas hinaan itu. Ia hanya berkata pada anaknya, "Jadilah orang baik, bukan orang kaya. Dunia akan menilaimu, tapi kamu akan menilai dirimu sendiri." Raka bekerja keras. Ia belajar siang malam, mendapat beasiswa kuliah, dan lulus dengan predikat terbaik. Meski begitu, saat ia melamar pekerjaan, banyak perusahaan besar menolaknya. Akhirnya, ia memberanikan diri melamar ke perusahaan terbesar dan paling bergengsi di negeri itu, Astra Mahakarya Corp. Ia datang dengan pakaian sederhana, membawa map lusuh dan CV yang ia cetak sendiri di warnet. Petugas resepsionis hampir menolaknya masuk, tapi Raka tetap bersikeras. Ia mengikuti proses seleksi, tes tertulis, wawancara, hingga presentasi bisnis. Meski lawan-lawannya lulusan luar negeri dan berpenampilan mewah, ia tak gentar. Tanpa sepengetahuan Raka, seluruh proses seleksi diawasi oleh sang pemilik perusahaan, ayahnya sendiri, Arman. Hari pengumuman tiba. Semua kandidat berkumpul di aula megah kantor pusat. Nama-nama diumumkan satu persatu, dan akhirnya semua terdiam. Beberapa peserta tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun, saat Arman sendiri naik ke panggung dan melepas jas formalnya, orang-orang mulai menyadari siapa dia sebenarnya. "Ini anak saya," ucap Arman lantang. "Bukan karena dia anak saya maka diterima, tapi karena dia satu-satunya yang pantas." Seluruh ruangan gempar. Raka sendiri syok, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Raka akhirnya menerima jabatan itu, tapi tetap hidup sederhana seperti yang diajarkan ayahnya. Ia menjadi pemimpin yang dicintai banyak orang, bukan karena warisan kekayaan, tapi karena nilai-nilai yang dibangun sejak kecil.